Allah, zikrullah. Selamat datang para penempuh jalan Allah di markas besar Nahdlatul Aulia. Orang boleh menjadi pemimpin kalau sudah paling tidak 3 syarat terpenuhi. Dia ngerti ilmunya para ulama, dia ngerti tentang politiknya para pemimpin, para raja-raja, dan dia ngerti hikmah para ahli hikmah atau filsafatnya para filosof gitu. Nah, berarti Haji Umar Said Cokro Aminoto itu menurut saya orang Toriko. Bertoriko. Bertoriko. Berjumpa kembali bersama saya di channel Good Imun. Kali ini saya sedang berada di ruangan Majelis Toriko dan sudah bersama saya di sini Bapak Syekh Khotibul Umam Wiranu selaku Mursyid Toriko. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkenan menjamu dan menghadiri majelis atau wawancara kami begitu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Sebelum barangkali kita masuk ke pokok pembahasan, mohon maaf sebelumnya ini biasanya kita panggil Ustadz. Enggak, Mas aja. Oh, Mas, lebih akrab. Oke. Mas Karena Umar. orang Banyumas, Jawa Tengah itu kan nggak ada istilah apa ya, istilahnya Mas aja. Oh, pakai Mas. Kalau kayak Gus itu Jawa Timur, Oh, betul, biasanya ya. gitu kan. Jadi Mas Umam ya. Iya, iya. Wah. Baik, Mas Umam, sebelum barangkali kita masuk ke pokok pembahasan, kami tertarik dengan sejarah perjalanan Mas Umam nih pada yang sampai akhirnya menjadi Mursyid Toriko. Yang kami dengar, Mas ini dulunya pernah aktif sebagai aktivis mahasiswa begitu dan menjadi salah satu ketua harian mungkin ya di salah satu organisasi mahasiswa. Dan bagaimana perjalanan Mas Umam dan pada akhirnya sekarang menjadi Mursyid Toriko begitu, yang barangkali jalan ini tidak banyak dipilih oleh alumnus pergerakan begitu ya. Iya, iya. Ya, terima kasih. Pertama-tama selamat datang di ini apa markas besar, ya di depan ada tulisan tuh, selamat datang para penempuh jalan Allah di markas besar Nahdlatul Aulia. Ini kantor pusatnya di sini, Nahdlatul Aulia, perkumpulan yang sudah berdiri 17 tahun yang lalu. Jadi pendirinya orang Malang aslinya, Kiai Sirajuddin Ilyas. Biasa disapa Gustin. Beliau lahir di Pujon sana. Guru mursyid juga, guru mursyid Toriko. Silsilahnya ke abahnya saya Ilyas Muksin, kemudian saya Romli Tamim Rejoso, Syekhona Holil, kemudian ke Syekh Hasbullah bin Muhammad Madura, kemudian ke Syekh Abdul Karim Banten. Torikonya Qadiriyah Naqsabandiyah. Jadi saya meneruskan aja. Saya meneruskan tinggalan beliau berupa Toriko Qadiriyah Naqsabandiyah. Jadi kiblat Torikonya itu Qadiriyah Naqsabandiyah. Kemudian bernaung di perkumpulan namanya Nahdlatul Aulia. Selamat datang di sini ya. Terima kasih. Terima kasih udah datang. Ya, kalau ditanya tentang perjalanan apa ya, pergerakan di era-era yang sudah lewat gitu. Iya, nggak menarik sebenarnya sih berbicara masa lalu, tapi nggak apa-apa lah kalau untuk inilah, siapa tahu ada hal yang bisa diambil ya, yang baik untuk motivasi. Iya Mas. Untuk diketahui Mas, jadi sebagian besar penonton di channel kita ini anak muda. Barangkali menjadi sumber inspirasi begitu. Oh iya. Ya kalau
awal mula kita memang sejak kecil itu dulu saya sekolah di PGA Negeri Purwokerto. Nah itu mengenal namanya Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Jadi sejak kecil udah hidup di lingkaran NU karena orang tua itu aktivis muslimat yang di era 60 70 itu ya aktivis muslimat berarti aktivis P3, Partai Persatuan Pembangunan. Nah sementara orang bapak kita itu Hizbullah tapi karena tamat SR jadi ada RERA, kebijakannya Pak Muhammad Hatta itu rasionalisasi lah. Itu ditarik jadi apa dulu, tentara rakyat ya, PETA ya. Akhirnya jadi TNI itulah. Nah jadi keluarga memang keluarga pergerakan, kaum pergerakan. Ibu saya nggak pernah nyalon, ya cuman kampanye gitu, ngajar ngaji Quran gitu. Nah itu mungkin dari keluarga saya semua menjadi aktivis organisasi rata-rata. Nah, sehingga ketika selesai PGA terus melanjutkan ke beberapa pondok, ada di Cirebon, ada di Al Hikmah Benda Umayu, ada di Mbah Mun Sarang itu. Nah ketemu dengan kiai-kiai yang aktivis juga. Kiai Masruri almarhum, ya Masruri Mbugni itu pimpinan pondok pesantren Al Hikmah Benda itu juga Rois Surya NU Jawa Tengah. Mbah Maimun dulu juga mulai aktif di Ansor sampai aktif di PBNU Surya. Jadi kita digembleng oleh guru-guru pergerakan, kaum pergerakan. Nah sehingga ketika kuliah di Jakarta juga saya aktif di pergerakan mahasiswa Islam. 2 kali saya pengurus besar ya, zaman Mas Muhaimin sama Saiful Bahri. Oke. Nah, di PMI berarti. Di PMI-nya ya. Cuman saya sampai di tahun 2000, mestinya saya sampai 2000 itu Kongres PMI, saya 99 saya udah mundur. Oh enggak kenapa? sampai? Iya, kenapa mundur, karena ditugasi jadi wakil sekjen PKB pernah. Oh. Nah, jadi ketua umumnya Pak Matori, sekjennya Muhaimin, saya wakil sekjen. Oke. Nah, wakil sekjen, ya teman-temannya masih sampai sekarang ada ketua umum PBNU itu kan wakil sekjen tuh. Amin Said Husni wakil sekjen. Nah, saya yang paling bawah. Oh iya. Jadi dulu masih ketat ya, kalau jadi pengurus partai ya nggak boleh pengurus PMI gitu. Iya, betul. Nah tapi sebelum sampai PMI sebenarnya saya sudah senang membaca buku-bukunya Tan Malaka dari dulu tuh. Dan diajari sama orang tua, sama bapak itu, kamu bisa mijit nggak? Loh untuk apa Pak? Loh kalau kamu ketemu tokoh, itu minimal kamu bisa lebih dekat dengan tokoh itu kalau kamu bisa mijit. Iya, sambil mijit sambil mendengarkan gitu diskusi maksudnya. tokoh-tokoh begitu ya. Nah itu sebenarnya tata cara yang dilakukan, ada jargonnya Tan Malaka kan, temanilah para pejuang. Di Mbayah itu beliau mengorganisir petani untuk melawan Belanda, bekerja sama atau bersama-sama dengan para kaum Thorikoh di Banten, murid-muridnya Syekh Abdul Karim, yang kemudian terkenal dengan Geger Cilegon. Geger Cilegon ya. 1988. Atau pemberontakan petani Banten. Itu juga di belakangnya ada Tan Malaka. Maksudnya apa? Temanilah pemimpin, temanilah pejuang. Nah, jadi saya deketi Gus Dur ya, oh ini salah seorang pejuang yang harus kita dulu. Nah sehingga ketika saya tahun 99 suruh bantu PKB nyariin caleg, saya ikut nyalon. Tahun 2000 saya menjadi anggota DPR penggantinya Pak Alwi. Oke. Nah, tahun 2000. Nah, dari situ ya banyak pengalaman. Iya. Tapi di pergerakannya yang paling lama.
pergerakannya Berarti sejak selain aktivis kampus mulai juga tahun sempat 90 itu. Iya, 90. Ya keliling Indonesia ya karena PMI itu. Ya, selain aktivis kampus juga sempat menjadi politisi begitu ya? Iya. Di PKB. Baik. Di PKB benar. Kemudian sampai akhirnya memilih jalan Thoriko, itu bagaimana itu Mas? Sebenarnya sejak kecil ya, kalau Thoriko karena keluarga kami itu ikut Thoriko, mbah saya itu mursyid Thoriko Qadiriyah. Oke, Nah, jadi memang dari lingkungan keluarga begitu keluarga ya? Udah diajari lah sejak kecil, dibimbing, mondok di mana itu diarahin sama mbah. Nah, dulu ya tidak ngerti Thoriko itu apa, yang ngajarinya cuma zikir gitu. Iya. Yang penting kamu zikir, syukur malam hari gitu, nggak usah panjang-panjang, yang dipikirkan tuh Allah atau la ilaha kalimatut tauhid ya, la ilaha illallah. Nah kemudian berkenalan lah dengan, sepanjang saya ber-PMI itu lebih banyak ngaji di Tulungagung, saya di Mbah Jalil, saya Abdul Jalil Mustaqim yang punya Pasulukan Thorikot Agung di Tulungagung. Nah itu seorang guru mursyid yang memberikan motivasi kepada kaum pergerakan di eranya, itu Mbah Jalil itu. Jadi beliau mau meladeni berhari-hari sampai malam, sampai subuh, habis itu nanti malam ketemu lagi gitu. Kalau anak muda, syaratnya anak muda. Kalau yang tua-tua nanti biasanya disuruh suluk. Nah kalau yang muda-muda itu diajari bagaimana cara bergerak untuk berani menyatakan pendapat melawan apa istilahnya ketidakberesan lah gitu. Nah jadi Thorikoh itu bukan pasif ya. Kalau Thorikoh itu aktif. Jadi zikir itu bukan dengan duduk, zikir itu sambil aktivitas. Nah itu di Qur'annya juga sama. Itu di Qur'annya faidza qadaytumus sholata fadhkurullaha, apabila kamu udah selesai sholat fadhkurullaha, maka zikirlah ke Allah qiyaman, pada posisi berdiri, wa qu'udan wa ala junubikum, dan pada posisi berbaring. Nah Mbah Jalil itu paling konkret ngajari itu. Ngajari dalam arti zikir itu bukan kamu duduk di musola, di majelis, di masjid gitu. Zikir itu adalah aktivitas. Makanya anak-anak PMI banyak berguru ke beliau di era itu, di era 90 awal lah gitu. Termasuk Mas Muhyiddin itu sering kita bareng-bareng ke Mbah Jalil. Nah guru-guru Thorikoh yang seperti ini yang hari ini juga sudah banyak ya, tinggal mungkin perlu kita cari aja. Jadi guru yang membimbing jalan ke Allah tapi tidak pasif di dalam aktivitasnya. Kata kuncinya itu bergerak gitu. Betul. Iya Mas, jadi justru sejak dulu ya anak muda itu dikenalkan dengan majelis Thorikoh seperti ini Mas ya. Tapi mungkin hari-hari ini atau sepengetahuan saya gitu Mas ya, saya tidak pernah mungkin yang menemukan majelis-majelis Thorikoh yang seperti ini itu didiami oleh anak-anak muda begitu Mas. Ini sebenarnya kalau menurut Mas Kumam ini bagaimana sih memperkenalkan majelis Thorikoh atau ilmu-ilmu Thorikoh ini pada anak-anak muda ya Mas? Ya, jadi di filsafat itu kan ada filsafat yang sifatnya vista ya. Vista itu menarik ini filsafat bisa dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Nah, jadi bukan filsafat yang sifatnya itu masih apa namanya di Menara Gading istilah zaman dulu ya, atau berputar-putar di antara urusan-urusan teologi. Nah, itu filsafat, misalnya filsafat Yunani kuno, kemudian filsafat Islam, itu masih berputar-putar di tingkat akal dan pikiran. Jadi orang berdebat itu rasionalitas ya? Pada rasionalitas, yang berbasis pada akal dan pikiran. Tapi tidak pernah berdebat soal tindakan.
Nah, thariqah itu sebenarnya kan tindakan. Makanya orang thariqah tidak banyak teori kan. Yang dilihat itu gerakannya, amaliyahnya, kalau bahasa umumnya ibadahnya gitu. Dan ibadah dalam perspektif yang luas gitu kan. Nah, itu yang jarang dikenalkan. Yang terkesan di masyarakat kita itu thariqah itu statis, diem, dan tidak boleh kerja. Nah, itu bertentangan sebenarnya dengan anjuran di Al-Quran, suruh berzikir kepada Allah pada posisi apapun. Kan posisi orang kalau nggak berdiri pasti duduk, kalau nggak duduk berbaring. Betul. Berarti dalam 24 jam di ayat surat An-Nisa 103 itu yang tadi kita sampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman, berdiri, wa qu'udan, duduk, wa ala junubikum, dan berbaring. Berarti 24 jam kita dikasih waktu oleh Allah itu sebenarnya ada zikirnya semua. Berarti zikir itu tidak hanya sambil duduk. Semua orang tuh pasti lebih banyak aktivitasnya sehari-hari ketimbang duduknya. Iya kan? Nah, ini yang tidak disampaikan dengan cara yang jelas, terang kepada anak muda. Buktinya di sini juga lebih banyak generasi muda, maksudnya mulai dari anak-anak SMA di sini banyak yang berthariqah. Kemudian yang kuliah banyak juga. Malah gitu? Iya, mahasiswa. Yang sepuh-sepuh ya banyak, tapi maksudnya tidak hanya orang-orang tua yang sudah pensiun di sini. Nah, karena apa? Karena kita sampaikan begitu. Inti daripada orang kembali ke Allah, innalillahi, itu kan membawa amal, bukan membawa ilmu. Ilmu kalau kita mati ya hilang lah ilmunya. Mau profesor, doktor itu nggak ditanya kamu apa amalmu apa, gerakanmu waktu di dunia ngapain, kan gitu. Nah, itu yang makanya yang akan dibawa ketika kita mati ya salah satunya amal jariah begitu. Iya, amal itu kan gerakan. Iya. Nah, kita belajar dari Ratu Adilnya Indonesia yang menurut sejarah itu kan pernah lahir Ratu Adil yang disebut oleh orang-orang Belanda sebagai raja tanpa mahkota, yaitu Haji Umar Said Cokro Aminoto. Nah, itu kan iya, itu kan ideolog besar ya, yang melahirkan para pemimpin bangsa. Itu rata-rata kan berdiskusi di rumahnya Cokro, ngaji di rumahnya Cokro, di jalan di Surabaya itu jalan apa? Nah, itu kan jargonnya menegakkan semurni-murninya tauhid, setinggi-tingginya ilmu, dan sepintar-pintarnya siasat. Nah, itu kan diambil dari kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu. Salah satu kitab yang membicarakan Syekh Abdul Qadir Jailani atau manakibnya, itu Nurul Burhan, itu ada layam bagi li ahadin layam bagi li fakirin ayat tasodda wa yatasoddaro li irsyadin nas illa an u'tiyahullahu salasan. Sebaiknya orang yang masih fakir, orang yang fakir dalam pengertian ilmu dan lain-lain, tidak boleh memberi jalan petunjuk bagi manusia kecuali dia sudah dikasih 3 titipan sama Allah. 1 ilmal ulama, kemudian siasatal muluk, wahikmatal hukama. Itu. Jadi orang boleh menjadi pemimpin kalau sudah paling tidak 3 syarat terpenuhi. Dia ngerti ilmunya para ulama, dia ngerti tentang politiknya para pemimpin, para raja-raja, dan dia ngerti hikmah para ahli hikmah atau filsafatnya para filosof gitu. Nah, berarti Haji Umar Said Cokro Aminoto itu menurut saya orang thariqah. Berthariqah. Nah, itu yang memotivasi Bung Karno, kemudian banyak tokoh lahir dari situ, Kahar Muzakar, kemudian Kartosuwiryo, bahkan Semaun itu juga diskusi di situ, yang kemudian melahirkan Syarikat Islam Merah di Solo.
dan seterusnya, akan lahir dari diskusinya seorang tokoh besar itu kan. Nah, kita harapkan begitu. Jadi teman-teman yang ikut ngaji Thariqah di sini, tauhid, itu adalah orang-orang yang masih punya jiwa perubahan. Ya, karena kalau sudah umur sudah tua, agak kesulitan kita melakukan motivasi untuk perubahan kan. Oke. Nah, itu makanya saya tertarik di dunia Thariqah itu karena sebenarnya karena terpaksa sih. Kalau saya menjadi mursyid itu karena terpaksa aja. Kenapa terpaksa? Ya nggak punya cita-cita, nggak punya impian, nggak punya ambisi lah gitu Mas. Ya, memang ditodong di PA suruh jadi mursyid ya sudahlah gitu. Iya. Menurut saya penjelasan ini menarik Mas. Dalam artian ini membongkar mungkin persepsi kolot kita tentang mengingat Allah atau berzikir itu hanya duduk diam saja. Tapi kata kunci yang mungkin saya dapatkan adalah ya berthariqah itu seharusnya kita bergerak. Melakukan perubahan begitu. Dan perubahan itu kan identitas atau nilai yang harus dimiliki anak-anak muda begitu. Artinya ya tidak menutup kemungkinan bahwa anak-anak muda itu justru harus melakukan atau mengikuti juga. Iya, makanya kalau sudah tua kan kita ibaratnya itu secara fisik sudah tidak lagi kuat, kemudian secara ekonomi mungkin sudah berhenti aktivitasnya. Nah, secara apapun itu sudah menjadi sunatullah, dilemahkan kan. Nah, karena itu kalau sudah tua memang serba kesulitan kita untuk membiasakan diri menjadi apa. Misalnya berzikir sudah tua, iya kalau sudah terbiasa sejak muda, kalau enggak ya malas juga. Nah, jadi zikir itu dikenalkan sudah masih muda, supaya di kelak kemudian dia tidak terlalu berat menerima, karena ini soal hidayah juga, soal hidayah. Jadi perjuangan yang salah satu dilakukan oleh Rasulullah itu kan di eranya berarti berperang, tapi perang dalam arti fisik ya, untuk mengembangkan Islam. Nah, hari ini kan nggak ada perang, hanya memerangi hawa nafsu. Tapi sebenarnya ada perang-perang yang lain yang harus dilakukan seperti Rasulullah lakukan, yaitu apa? Yaitu selain memerangi diri kita dalam arti hawa nafsu, juga memerangi orang yang tidak mau mengenal Allah. Itu bagian dari perang sendiri. Kita kan mengenalkan Allah itu pada lidahnya keluh gitu loh. Ngomong Allah aja udah banyak yang diganti. Ya Tuhan kita kan, nah, semua pakai Tuhan gitu. Atas nama toleransi mungkin Mas ya. Yang ngomong Allah itu udah keluh. Betul. Apalagi zikir Allah gitu. Nah, padahal apa namanya, di Quran itu banyak sekali ya. Apa namanya, fafirru ilallah, kita harus lari menuju Allah. Kemudian fadkuruni adkurkum, kamu ingat aku Allah, nanti Allah akan ingat kamu gitu. Jadi semua itu, semua dedikasi kita dalam konteks pekerjaan, dalam konteks aktivitas sosial, aktivitas politik, aktivitas kebudayaan, aktivitas apapun itu harus ada Allahnya. Itulah yang menjadi tujuan kita. Nah, orang kalau punya tujuan itu nggak mungkin tersesat. Sampai datang ke sini karena tujuannya ke majelis ini, mau lewat manapun karena punya tujuan sampai juga. Yang jadi soal kalau sampai tidak punya tujuan. Hatta mau ke Jakarta tujuannya kan ada. Kalau tujuannya sekolah di kampus mana kan nyampe. Tapi kalau ke Jakarta nggak punya tujuan kan pasti dia akan tersesat. Nah, itulah yang disebut tersesat, adalah orang yang belum menentukan tujuan. Nah, hidup kita harus ada tujuannya, yaitu ketemu Allah. Dan tujuannya ke Allah. Nah, dalam proses menuju Allah itu banyak jalan menuju Roma kan gitu, banyak cara menuju Allah kan gitu. Nah, sehingga ada motivasi dalam hidup gitu loh. Tidak sekedar hidup itu lahir, dewasa, sekolah, nikah, punya anak, tua, mati. Masa itu cuman hidup? Kan enggak. Pasti Allah menghidupkan kita ada maksudnya kan gitu. Ya mungkin banyak dari kita mendengar nasihat-nasihat guru begitu,
untuk selalu melibatkan Allah dalam aktivitas kita. Ya, termasuk begini Mas, saya dulu waktu di kampus punya salah satu dosen waktu itu mengajar tentang metode penelitian. Yang dia sampaikan adalah dalam penelitian itu ada yang namanya paradigma. Paradigma penelitian. Dan paradigma penelitian itulah cara kita untuk melibatkan Allah di dalam proses penelitian, Mas. Begitu. Sehingga penelitian kita itu secara spiritualitas itu arahnya jelas. Begitu. Tidak kemudian hanya untuk konteks dunia begitu. Dan ini juga Mas, untuk saya punya pertanyaan lanjutan terkait pelibatan semua aktivitas kita kepada Allah SWT. Artinya kita selalu dianjurkan apa yang kita lakukan tujuannya ke Allah begitu. Tujuan ke Allah. Ada yang mengatakan begini Mas, jalan Thariqah ini seolah-olah itu berjarak dengan keduniaan. Seolah-olah yang mengikuti Thariqah itu sudah selesai dengan dunianya lah, tidak memikirkan dunia lagi. Sedangkan tadi Mas bilang bahwa ya berthariqah itu atau mengingat Allah itu harus bergerak, begitu kan, tidak duduk diam dan sebagainya. Tapi sebelum itu Mas, kita break sebentar sebelum menjawab itu. Minta